adik-adik yang di rumah. Shalom. Sekali lagi nih kakak sapa ya. Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom. Shalom. Wah, lama kita tidak berjumpa, tapi adik-adik Selasa kemarin kita baru merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tepatnya tanggal berapa? Tanggal 17. Yes, tanggal 17 Agustus. Kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Amin. Amin. Karena kita sudah merdeka. Adik-adik, hari ini kita beribadah. Kalau ini saran kakak dan ini diwajibkan untuk adik-adik. Kalau beribadah online, kakak tetap menyarankan supaya adik-adik berpakaian yang rapi, berpakaian yang sopan, dan jangan lupa sebelum beribadah mandi dulu. Iya, betul sekali, Kak. Betul ya kak ya? Mandi dulu, jangan datang sama Tuhan gak mandi, baru bangun tidur langsung ibadah. Ya adik-adik, oke? Oke, Kak. Oke, Siap. jangan ada yang sambil main-main ya, sambil Oke, main Kak. game, sambil makan-makan, atau enggak sambil minum-minum, sambil megang-megang handphone, oke? Oke, yuk adik-adik yang di rumah, sebelum kita beribadah, yuk semuanya kakak ajak kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan kami rasakan untuk sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan atas kesehatan. Dan juga Tuhan kami boleh beribadah saat ini Bapa. Hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu Bapa. Biar kiranya kami semua Tuhan, anak-anak-Mu layak di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar semuanya apa yang kami bawa untuk hari ini bersemuanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan tahun integritas. Iya. Tahun integritas itu artinya adik-adik semuanya ikutin kakaknya ya. Oke, Kak. Oke. Nah, tahun integritas artinya apa yang kita pikirkan, Apa yang kita ucapkan apa yang ada di hati kita, dan apa yang kita lakukan semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk, kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Jangan lupa badannya digerakkan ya. Sebab Tuhan mengasihi kita, amin. Amin. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, takkan pernah ku
yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Haleluya, serahkan haleluya. Haleluya. Adik-adik yang di rumah semuanya silahkan duduk dalam hadirat Tuhan Yesus. Kita akan mau menyembah Tuhan Yesus. Semuanya persiapkan hatinya. Kita mau menyembah Dia. Kita mau meninggikan namanya. Kita mau mengagungkan namanya. Adik-adik semuanya ambil posisi. Berikan hatimu, berikan jiwamu buat Tuhan Yesus. Serahkan semuanya biar Roh Kudus bekerja di dalam hati adik-adikmu. Ada di rumah. Biar semuanya adik-adik tetap merindukan hari-hari ini, tetap merindukan Roh Kudus tercurah atas setiap adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Ya Tuhan Yesus. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi adik-adik, Tuhan aku rindu. Semuanya ikuti kakak juga. Tuhan aku rindu. Yes, kami rindu ya Tuhan. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Adik-adik sama-sama katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindukan Roh-Mu. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Benar ya Tuhan. Kami merindukan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah tetap rindukan Roh Kudus-Mu. Roh Kudusnya masuk dalam hati adik-adik. Oh, terima kasih ya Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Adik-adik mari sembah Yesus. Adik-adik mari semua katakan haleluya. 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 Kami rindukan Engkau Yesus. Kami
Kami rindukan Engkau Yesus. Terima kasih Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindukan Engkau hadir bagi kami, hadir dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus buat pertolongan, buat buat kasih setiamu adik-adik. yang selalu menemani kami. Terima kasih adik-adik semuanya. Terima Katakan kasih terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat kasih buat setiamu kebaikan-Mu bagi yang kami. selalu baru, Tak terhitungnya Tuhan, tak habis-habisnya kasih-Mu bagi kami. Selalu kami rasakan Terima kasih setiap Bapa. waktu, Haleluya. setiap waktu. Syukur kepadamu Kasih Bapa. Tuhan, pakai kami ya Tuhan, pakai hidup kami Yesus, Biar kiranya pakai urapan kami Tuhan ya hadir di Tuhan. setiap tempat Adik-adik kami, semuanya, Tuhan. sembah Hadir di Yesus, setiap rumah kami, Tuhan. Yesus, Hadir di setiap hati Yesus kami yang terima rindu kasih. memuji-Nya, Biarlah Bapa. Roh Kudus hadir bagi setiap adik-adik yang di rumah. Haleluya. Syakarabakata karabasyanda rabayarabasanda. Kami mau Terima menyenangkan kasih ya Engkau. Tuhan Yesus. Kami mau memuji Kami Engkau. merindukan Engkau ya Tuhan. Yesus, Hadirlah di setiap rumah-rumah, di setiap adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Biar mereka terus merindukan Roh Kudus. Syakarabakata karabasyanda. Urapi kami ya Kami Tuhan. panggil Engkau. Urapi kami panggil Yesus. namamu. Urapi kami Syakarabakata Tuhan. karabasyanda. Jamah hati kami Yesus. Syakarabakata Kami rindu karabasyanda. lebih dalam memuji-Mu. Adik-adik semuanya, Haleluya. kita bernyanyi. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas setiap kita. Ada panggilan Allah untuk setiap kita anak-anak Tuhan, untuk negeri kita ini. Syakarabakata karamasyakarabakat. Ada panggilan Allah, yes, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Allah, ya Tuhan, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, Ada panggilan-Mu atas hidupku. Adik-adik semuanya sama-sama. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku, sampai generasi ku diselamatkan. Haleluya.
adik-adik di rumah sorakan haleluya. 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 Ya Tuhan Yesus, benar ya Tuhan. Biar semuanya Tuhan kami terpanggil ya Tuhan Yesus. Biar kami semua terpanggil Tuhan Yesus. Jadi generasi Yeremia yang cinta mati-matian akan Engkau ya Tuhan Yesus. Dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan. Yang terakhir Tuhan sebelum kedatangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sudah siap ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, saatnya kita akan mengucapkan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkit generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Baik adik-adik, mari kita satukan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu bagi anak-anak kami Tuhan yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu bagi kedua orang tua kami, Papa dan Mama kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Biarlah damai sejahtera dari surga turun atas bangsa kami. Sebab kami percaya Allah Roh Kudus terus menuntun bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin di bangsa kami
yaitu presiden kami, bahkan sampai jajaran terendah Tuhan. Engkau berikan hikmat yang takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa kami menjadi bangsa yang benar-benar sungguh-sungguh, menjadi bangsa yang benar-benar menjadi sesuatu bangsa yang luar biasa bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah kiranya pemimpin-pemimpin kami Bapa, Engkau berikan hikmat-Mu terus Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat kota Batam, di mana tempat kami tinggal Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kota kami Tuhan. Engkau berkati pintu keluar masuk kota kami Tuhan. Engkau berkati juga ekonomi kota Batam Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera turun atas kota Batam di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih semua orang, semua anak-anak, bahkan siapapun yang ada tinggal di dalam kota Batam ini, Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jauhkan kami Tuhan dari segala sakit, penyakit, bahkan virus apapun itu Tuhan, Engkau jauhkan dari segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan bangsa kami, kota Batam kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan saat ini. Berkati persembahan kami ini Tuhan, biarlah persembahan kami harum di hadapan-Mu dan bisa menjadi mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tutup doa kami dalam nama kuasa Tuhan Yesus. Terpuji, termulialah nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wah, udah hari Pentakosta. Hari di mana pencurahan Roh Kudus akan terjadi. Kamu siap? Yuk, angkat tangannya. Kita mau doa dulu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, curahkanlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami kepada hikmat. Supaya pada waktu kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Roh itu bekerja. Melalui apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, itu tinggal di dalam hati kami. Dan biarlah kiranya Tuhan selama firman ini disampaikan, segala roh-roh jahat Tuhan yang berusaha untuk mencurinya Tuhan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan api kuasa Roh Kudus itu akan bekerja leluasa masuk di dalam hati kami, bahkan di dalam rumah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak punya ayat yang bagus banget. Nih, kakak kasih lihat ya. Ting! Nah, kalian semua udah tahu ayatnya. Tapi dibaca sama-sama ya. Yang di rumah, kakak minta yang di rumah baca ya. Siap? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Cuman kayaknya ada yang kurang ya. Ayatnya belum disebut. Ya, kita sebut ayatnya ya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Bunyinya, sebelum kita ulangin lagi, kakak mau ngomong begini. Kan ada kata kamu. Nah, kata kamunya itu diganti aku. Bisa? Ganti aku ya. Oke, ulangin lagi, siap-siap lagi. Kita mulai dari baca ayatnya, siap? Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Bunyinya, awas jangan lupa ya. Kata kamu ganti aku ya. Siap, 1, 2, 3. Tetapi aku. Ulangin lagi. Tetapi aku akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus, coba tangannya bikin begini. Roh Kudus tercurah ke atasku. Dan aku akan menjadi saksi. Di mana? Yerusalem. Di mana lagi? Di seluruh Yudea. Di mana lagi? Di Samaria dan sampai di ujung bumi. Tepuk tangan yang meriah.
Lebih meriah lagi. Pakai loncat. Tepuk tangan lagi yang meriah di atas kepala. Good. Sekarang duduk yang manis lagi. Konsentrasi. Kakak lanjut ya. Ceritanya begini, Dek. Ting 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 ting. Nah, Tuhan Yesus tuh ngomong begini sama kita. Kita kan pasukan Tuhan ya, yang gagah perkasa ya kan? Lalu Tuhan Yesus ngomong begini. Kamu akan aku berikan kuasa. Ingat Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi. Kamu akan kuberikan kuasa supaya kamu menjadi saksi. Nah, dikasih itu kuasanya. Ting. Kuasa ini, Dek. Dengar ya. Dengar ya. Dengar ya. Kuasa yang diberikan ini, kuasa yang mengalahkan dunia ini. Kamu diberi kuasa yang mengalahkan dunia. Wih, powerful sekali, Dek. Kamu yang anak kecil, yang katanya masih kecil, masih anak-anak, kamu diberi kuasa yang mengalahkan dunia. Berarti apa, Dek? Kakak kasih tahu ya. Ting. Maka melalui kematian Kristus dengan kuasa salibnya, kamu akan menerima pengampunan dosa dan penebusan. Itu akan menjadi pintu masuk kedua buat siapa? Roh Kudus bekerja. Waktu Roh Kudus bekerja, karunia-Nya turun atas kamu, Dek. Maka, Dek, pujian penyembahan kamu, wah lagi kamu nyanyi nih, haleluya, itu ada kuasanya. Dan yang mengalahkan dunia ini. Kalau kamu nyanyi, ku kalahkan iblis, itu benar-benar kalah. Karena ada kuasa yang mengalahkan dunia ini. Kalau dunia aja udah kalah, apalagi si iblis. Lalu cara kamu beribadah itu akan berbeda. Walau nggak pakai gedung gereja, Dek, cuma di rumah. Bahkan ada yang di mobil mungkin, atau ada di tempat lain. Tetapi kuasa yang menyertai kamu yang mengalahkan dunia itu membuat kamu beribadah dengan cara yang dahsyat, dengan cara yang berbeda. Kamu baca firman yang kamu baca itu juga dahsyat. Ada kuasa dalam perkataan firman. Melalui kamu baca, lalu kamu perkatakan, maka kuasa perkataan firman-Mu itu juga dahsyat. Karena yang kamu terima itu adalah roh yang mengalahkan dunia ini. Dan terlebih, Dek, saat kamu berdoa, Dek, Dek, doa kamu bukan doa yang biasa. Bukan sekedar doa yang dinaikkan, diucapin kata-katanya panjang-panjang, dikarang-karang, bukan. Tetapi doa yang kamu naikkan punya kuasa. Coba ngomong begini, aku menerima kuasa yang mengalahkan dunia ini. Ulangin lagi ya. Aku menerima kuasa yang mengalahkan dunia ini. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, kamu udah ngerti ya? Kamu akan terima kuasa yang mengalahkan dunia ini. Tapi gini, Dek. Kalau ada apa ya? Kalau ting, cara hidup kamu, Dek, masih yang lama,
masih yang serupa dengan dunia ini, tontonan kamu, emang nggak boleh nonton? Boleh. Tapi kan, kalau kamu nontonnya kebanyakan, maka apa yang kamu lihat lama-lama bisa jadi serupa dengan yang kamu lihat itu. Kamunya bisa serupa dengan apa yang kamu lihat. Nonton filmnya kebanyakan, main gamenya kebanyakan, semuanya itu akan membuat kamu jadi serupa dengan apa yang di dunia ini. Kalau kebanyakan maunya di entertain, enggak mau membiasakan diri melatih untuk beribadah cari Tuhan, maka dek, cara hidup kamu yang lama itu akan membuat kamu jadi gimana dek? Mudah terikat. Hatimu dek, hatimu, wah kamu pengen terima Roh Kudus yang mengalahkan dunia. Tapi cara hidup kamu dan hatimu terpikat sama dunia ini. Lah kalau kamu terpikat sama dunia, cinta sama dunia, hatimu milik dunia, berarti gak bisa ngalahin dunia dong. Hati kamu serahkan ke dunia, serupa dengan dunia. Lalu kamu mau terima kuasa Roh Kudus, gimana bisa berkuasa dan mengalahkan dunia? Malah kamu jadi terikat sama semua yang kamu suka, sama semua yang kamu cintai dari dunia ini. Wah tentu saja dek, itu bikin iblis punya kesempatan. Dia akan bawa kamu enggak cuma diikat doang. Kalau perlu kamu akan hidup dalam belenggu dosa. Supaya dengan mudah kalau kamu terbelenggu, kamu bisa dikendalikan sama dia. Ke kiri, ke kanan, tunduk, dengak. Nah, karena kamunya terbelenggu, gak ada kuasa untuk membebaskan diri. Serupa dengan dunia, dikalahkan sama dunia. Kamu gak punya kuasa. Dan akibatnya apa? Tujuan iblis cuma satu, membawa kita pada kebinasaan. Untung kita punya siapa? Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yes, katakan yes. Yes. Nah, karena kita punya kuasa, Tuhan sumber kuasa itu, dia bebaskan kita. Dia membuat kematiannya itu menebus dosa kita, sehingga dia punya kuasa untuk mengambil alih hidup kita dek. Tapi gak cuma diambil alih begitu doang. Saat kamu mulai memberikan hatimu kepada Tuhan Yesus, maka pertama-tama dia akan perlengkapi kamu dengan apa? Hati yang baru. Nah, firman-Nya bilang gini, aku, ya Tuhan, akan memberikan kepada kamu. Coba sebut namanya. Cynthia. Siapa nama kamu? Susi. Siapa nama kamu? Jojo. Siapa nama kamu? Joshua. Hati yang baru. Dan ada lagi dek. Dalam Yeskiel tersebut dikatakan begini, Yeskiel 36 ya, ayat 26-27 ngomongnya begini nih ya. Dan rohku, rohnya siapa? Rohnya Tuhan Yesus itu akan tinggal. Gak cuman dikasih dek, gak cuman dipinjemin, nih hati baru dipinjemin ya, roh baru dipinjemin. Enggak, rohnya Tuhan itu tinggal
tinggal, menetap di dalam kamu dan saya. Supaya apa? Supaya apa, Dek? Supaya kita bisa mengikuti ketetapan Tuhan dan peraturan Tuhan dengan taat. Hebat ya Tuhan ya. Udah dikasih kuasa yang mengalahkan dunia, dan sampai dikasih hati dan roh yang baru. Bahkan rohnya itu sampai tinggal di dalam kita, supaya kita mudah taat, Dek. Kalau kita mudah taat, ngikutin Tuhan gitu ya, taat sama ketetapannya, sama peraturannya, maka apa yang terjadi, Dek? Ini yang terjadi. Ting. Kamu akan menerima kuasa yang bisa bersaksi. Karena pada waktu kamu hidup dalam ketaatan, ngikutin Tuhan, maka dunia enggak bisa ngejar cara hidup kamu dan gaya hidup kamu. Waktu orang melihat di tengah kesukaran, di tengah kesusahan, di tengah virus yang melanda, di situasi yang gak enak, karena kamu taat, ikut aturan, hatinya mudah diatur, karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kamu, maka apa yang terjadi? Ada banyak hal yang menghindarkan kamu dari cara hidup yang binasa, dari cara hidup yang serupa dengan dunia ini. Menghindarkan kamu dari cara hidup yang salah, yang membuat kamu hidup dengan benar. Orang melihat, kok dia baik-baik aja ya? Dahsyat loh. Kenapa dia dahsyat? Itu dia kalau nyembah, penyembahan ada kuasa. Kok dia bisa ya? Sehat-sehat aja. Kenapa bisa begitu? Itu dia kalau lagi berdoa, berdoanya itu penuh kuasa. Kok dia bisa ya? Bisa menang dari dosa. Kenapa begitu? Karena kuasa yang tinggal di dalam dia mengalahkan dunia ini. Dahsyat, dahsyat. Siapa yang mau? Siapa yang mau terima kuasa yang mengalahkan dunia ini? Angkat tangannya. Tutup mata kamu, Dek. Mari kita berdoa. Angkat tangannya, dimanapun kamu berada, angkat tangan kamu. Satu hal yang kamu perlu lakukan, bilang begini, Tuhan, aku minta hati yang baru. Aku minta roh yang baru turun di dalam hidupku. Aku minta rohmu turun ke atasku. Aku minta dalam nama Yesus agar hidupku selalu taat pada perintah dan ketetapan Tuhan, supaya roh yang menguasai dunia ini, kuasa dari Roh Kudus yang mengalahkan dunia ini, tinggal di dalamku. Angkat tanganmu, Dek. Terima. Hati yang baru, hati yang taat. Terima. Angkat tanganmu. Kak, aku masih anak-anak, Kak. Enggak apa-apa, angkat tanganmu. Supaya Roh Kudus yang kuasanya mengalahkan dunia tercurah atas kamu saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Terima. Terima, Dek. Dalam nama Yesus, terima.
kuasa yang mengalahkan dunia. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ngomong terima kasih deh. Terima kasih Tuhan. Aku terima kuasa dari Roh Kudus yang mengalahkan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, selamat hari Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.